Lin Ming belum membuka gerbang penyembuhan, hanya saja ada kabut biru samar-samar di dekatnya. Begitulah adanya. Setiap kali Lin Ming menyerang, ia bisa dengan jelas merasakan energi langit dan asal bumi melewati kabut ini dan masuk ke dalam klavikula, menyatu menjadi meridiannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu seperti pusaran energi asal tak terlihat telah muncul di dekat gerbang penyembuhan. Dengan pasokan energi asal yang konstan, efisiensi tempur jangka panjang Lin Ming telah sangat meningkat. Ini juga alasan bahwa pasukan Dewa Sesat sekarang bisa bertahan untuk waktu yang lama. Dari titik bahwa Lin Ming mulai bangkit, pasukan Dewa Sesat telah membantunya berkali-kali untuk membalikkan arus pertempuran. Namun, pasukan Dewa Sesat memiliki kelemahan fatal, dan itu adalah bahwa itu tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Setelah dia menggunakannya, itu akan menghabiskan banyak energinya. Ini adalah alasan bahwa Lin Ming tidak berani dengan mudah membuka pasukan Dewa Sesat dalam pertarungan, bukannya menyimpannya sebagai langkah terakhirnya. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki Menara Sky Split, pasukan Dewa Sesatnya hanya bisa bertahan selama beberapa lusin napas waktu. Bukan hanya itu, tetapi begitu dia membukanya dia tidak bisa menutupnya. Setelah memasuki Menara Sky Split dan berlatih di sini untuk waktu yang lama, pasukan Dewa Sesat telah mengambil langkah lebih jauh. Lin Ming sekarang bisa sebentar membuka dan menutup pasukan Dewa Sesat. Setelah menyentuh ambang gerbang penyembuhan, durasi pasukan Dewa Sesat juga diperpanjang menjadi dupa waktu. Dapat dikatakan bahwa kegunaan praktis dari pasukan Dewa Sesat telah sangat ditingkatkan. Setelah menyingkirkan Cosmic Melting Furnace, dengan seluruh tubuhnya kelelahan dan sakit, Lin Ming jatuh ke dalam tidur yang indah. Sudah lama sejak dia bisa bersantai dalam tidur. Selama tinggal di area latihan kelas atas ini, dia bahkan menghabiskan waktu tidurnya untuk berkultivasi. Dengan perasaan nyaman ini, Lin Ming tidur nyenyak, beristirahat sepanjang hari dan malam. Setelah bangun ia mandi dan beralih ke set pakaian baru, dan kemudian membuat jalan memutar ke alun-alun kota untuk mengambil kristal darah iblis baru yang diperdagangkan. Sudah waktunya untuk pergi ke lantai 3. Tanpa mengetahuinya, Lin Ming sudah tinggal di lantai 2 selama lebih dari setengah tahun. Sudah hampir setahun sejak dia tiba di Holy Demon Continent. 1 tahun. Bagaimana kabar Nona Mu dan Xingxuan? Apakah Divine Phoenix Island mampu mempertahankan diri? Bagaimana keadaan orang tuanya? Bagaimana adik perempuannya? Lin Ming dipenuhi dengan kekhawatiran. Ini adalah token pembuka untuk larik transmisi ke lantai 3. Silakan bawa. Di dekat deretan transmisi lantai 2, seorang penjaga yang bertanggung jawab untuk menangani penantang berkata kepada Lin Ming saat dia dengan hormat menyerahkan token kepadanya. Terima kasih. Lin Ming menerima token dan menempatkannya ke dalam arai transmisi. Cahaya putih melintas di sekitarnya. Detik berikutnya, Lin Ming tiba di lantai 3. Ini juga merupakan lantai terakhir bagi para penantang Menara Sky Split. Menara Sky Split berbentuk seperti kerucut. Semakin jauh ia pergi, semakin kecil itu. Lantai 3 hampir setengah ukuran lantai 2. Sebagai Lin Ming melangkah keluar dari susunan transmisi, seorang gadis Fei muda sudah menunggu di sana. Pahlawan muda Lin. Namaku Lin Lin, aku sudah lama menunggumu di sini. Mulai dari lantai 2, setiap penantang yang baru tiba akan mengadakan resepsi dengan seorang pelayan. Orang ini bisa memperkenalkan mereka ke area latihan atau menunjukkannya ke lokasi arena bela diri untuk menghindari masalah. Itu aku. Lin Ming menangkupkan tinjunya bersama. Gadis muda bernama Lin Lin itu terkejut dan kemudian dengan cepat menutup mulutnya ketika dia terkekeh. Seniman bela diri yang datang ke lantai 3 biasanya berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Bukan hanya itu, tetapi mereka selalu sangat sombong dan sombong dalam perilaku mereka, kebanyakan meremehkan untuk berbicara dengan karakter tingkat rendah seperti dia. Itu mengejutkan untuk bertemu dengan seorang pria muda yang santun dan sopan seperti Lin Ming. Pahlawan muda Lin, aku bisa melayani kamu untuk beberapa hari ke depan. Tempat latihan, arena, alun-alun kota,
area hiburan kamu mau pergi kemana? Tempat latihan, jawab Lin Ming tanpa ragu-ragu. Setelah percakapannya dengan Mukgu, Lin Ming tertarik pada area latihan di lantai 3. Dia terutama ingin tahu sumber daya apa yang ada di sini yang akan menyebabkan begitu banyak elit muda yang luar biasa bergegas ke lantai 3 seperti sekawanan bebek. Mem, silakan ikuti aku. Lantai 3 jauh lebih sepi dari lantai 2. Berjalan melalui jalan-jalan di sini, sangat jarang melihat seorang seniman bela diri. Sebagian besar dari mereka berada di pengasingan tertutup. Di lantai 3 menara Sky Split, tekanannya luar biasa. Para seniman bela diri yang membuatnya di sini tidak umum dalam generasi mereka. Setiap orang yang berlatih di sini seperti perahu yang melawan arus samudera. Jika mereka tidak bisa bergerak maju maka mereka akan jatuh di belakang, dan begitu mereka melakukannya, mereka pasti akan jatuh ke dalam jurang tanpa peluang penebusan. Tekanan besar ini memacu setiap bela diri di sini. Jika mereka tidak bisa menjadi seorang kaisar, maka mereka akan menjadi hantu. Area latihan dan alun-alun kota lantai 3 saling berbatasan. Ketika Lin Lin membawa Lin Ming dekat ke alun-alun kota lantai 3, ia akhirnya mulai melihat lebih banyak seniman bela diri di sekitarnya. Itu mirip dengan lantai 2 ada banyak seniman bela diri yang mendirikan kios di sini. Lin Ming melirik. Sebagian besar budidaya seniman bela diri berada di ranah awal Xiantian, dan bahkan ada beberapa di ranah Hautian. Lin Ming agak terkejut. Orang-orang ini, mereka adalah karyawan penantang di sini. Mereka secara khusus bertanggung jawab untuk mendirikan kios dan melakukan penjualan. Penantang lantai 3 tidak punya waktu untuk berbisnis. Alun-alun kota dan area latihan di lantai 3 melarang pertempuran. Jadi pedagang di sini dapat melakukan bisnis tanpa bahaya bahkan jika budidaya mereka rendah. Lin Ming mengangguk. Sungguh, lantai 3 berbeda dari lantai 2. Di sini, setiap detik dihitung. Seseorang harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Mempekerjakan seseorang untuk bekerja untuk mereka dan menangani urusan mereka adalah pendekatan yang paling masuk akal. Lin Ming menyapu beberapa barang yang dijual di sini dan memperhatikan bahwa semuanya jauh lebih mahal daripada di lantai 2. Tapi, Lin Ming sudah terbiasa melihat harta langka dan berharga seperti itu, jadi dia tidak terlalu tertarik pada mereka. Saat dia akan keluar dari alun-alun kota, Lin Ming tiba-tiba merasakan perhatian seseorang mengunci dirinya. Lin Ming menghentikan langkahnya dan berbalik. Di belakangnya, beberapa meter jauhnya, ada seorang im yang duduk di meja persegi. Dia mengayunkan kipas lipat di tangannya, tersenyum licik. Meskipun ekspresinya yang tersenyum tampak sangat ramah, Lin Ming benar-benar memiliki perasaan bahwa dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Orang ini, kuat. Lin Ming mengambil napas dalam-dalam, ekspresinya serius. Orang ini benar-benar menahan aura mereka di dalam tubuh mereka, mengeluarkan perasaan yang tak terduga. Lantai ketiga menara Sky Split benar-benar merupakan sarang harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Guru ada di mana-mana di sini. Merasakan potensi permusuhan dalam ekspresi senyum orang ini, Lin Ming memutuskan bahwa dia tidak ingin menyebabkan komplikasi yang tidak perlu. Saat dia hendak berbalik dan pergi, transmisi suara esensi sejati terdengar di telinganya. Berhenti di sana. Perintah ini membawa nada angkuh padanya. Lin Ming mengerutkan kening. Ketika dia berbalik lagi, dia melihat bahwa Im telah menutup kipas lipatnya. Im mengatakan, "Ayo, mari kita ngobrol." Im itu mengangguk ke arah bangku di seberangnya. Dia ingin Lin Ming berjalan dan duduk di sana. "Apa?" Lin Ming bertanya. Siapapun yang diperintahkan untuk berjalan oleh seseorang yang tidak mereka kenal tidak akan merasa terlalu baik tentang hal itu. Tetapi pada saat ini, ketika Lin Lin melihat Im ini, ekspresinya berubah. Dia buru-buru membungkuk dan dengan hormat berkata, "Jadi, itu adalah bintang 7 iblis surgawi, Kai Kai Yang." Gadis muda ini menyapa Sir Kai Yang. Iblis surgawi 7 bintang. Lin Ming sudah pernah mendengar gelar ini sebelumnya.
Tampaknya Heavenly Demon Seven Stars terkenal di lantai 3. Jadi Im ini rupanya salah satu dari 7 bintang iblis surgawi. Tidak heran dia begitu sombong, itu karena dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Lin Ming terdiam sesaat, tetapi pada saat ini, transmisi suara esensi sejati Lin Lin yang panik mencapai telinganya. Pahlawan muda Lin, jangan melihat ekspresi ramah Sir Kai yang, sebenarnya dia adalah individu yang kejam dan haus darah. Dia menggunakan cara yang sangat jahat dan sadis. Pahlawan muda Lin, kamu harus cepat pergi. Jika kamu membuatnya marah, dia akan menyimpan dendam di hatinya. Itu akan berbahaya bagimu di masa depan. Sebagai Lin Lin melihat Lin Ming tidak menanggapi, dia menjadi sedikit tidak sabar. Dia takut bahwa dia entah bagaimana akan menyinggung Kai Yang. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Lin Ming, jadi dia tidak ingin dia menderita kerugian di masa depan karena ini. Benar saja, saat Kai Yang melihat pandangan acuh tak acuh Lin Ming, dia melotot. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, senyum ramah Kai Yang kembali dan dia mengambil inisiatif untuk berdiri sebagai gantinya. Jika kamu tidak ingin datang, tidak apa-apa kalau aku datang. Kai Yang perlahan berjalan ke Lin Ming saat dia mengayunkan kipasnya. Lin Lin takut. Dia telah mendengar bahwa Kai Yang tunduk pada suasana hati yang berayun liar. Jika dia tersenyum, kemungkinan dia ingin membunuh seseorang. Dia tanpa sadar melangkah mundur. Kemudian lagi, ini adalah alun-alun kota. Pertempuran dilarang di sini. Tidak peduli seberapa hebat keberanian Kai Yang, dia tidak akan secara acak membunuh seseorang di sini. Pikiran ini agak menenangkannya. Tapi dia tidak bisa disalahkan karena menyusut kembali. Di lantai 3, adalah hal biasa bagi seorang penantang untuk membunuh seorang pelayan karena mereka tidak senang dengan sesuatu. Pikiran Lin Ming bersiaga meskipun dia tetap tenang dan terkumpul di permukaan. Dia tahu bahwa ketika dia tiba di sini, kemungkinan dia akan bertemu seseorang yang membidiknya. Ketika Kai Yang mendekat, Lin Ming menangkupkan tinjunya bersama dan berkata, ada yang bisa aku bantu. Pertanyaan yang tidak sederhana atau sombong ini membuat Im tersenyum. Ketika dia tersenyum, lipatan keriput di wajahnya semakin menumpuk, membuatnya tampak lebih menjijikkan. Lin Ming, aku Lin Ming, Mem. Aku mendengar bahwa kamu membunuh Xingtian. Lin Ming mengangkat alisnya. Iya nih. Apakah kamu berpikir untuk membalas dendam padanya? Balas dendam. Hehe, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan. Tapi, ketika kamu membunuh Xingtian, kamu seharusnya mendapatkan cincin spasialnya. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Im ini datang ke sini untuk ini. Dia mengangguk. Tidak mungkin menyembunyikan sesuatu seperti ini. Haha, Im itu tertawa 2 kali. Kemudian, dia beralih ke transmisi suara esensi sejati dan berkata, di cincin spasial Xingtian, jika aku tidak salah, harus ada manik-manik hitam seperti kaca, sekitar ukuran telur merpati. Tercakup dalam kotoran dan sejuk saat disentuh, bukan? Lin Ming tetap diam. Benar-benar ada manik semacam ini di dalam cincin spasial Xingtian. Itu telah disembunyikan dengan cerdik di dalam botol pil yang terlihat normal oleh mantra. Jika dia tidak hati-hati melihat melalui cincin Xingtian, maka dia akan benar-benar melewatkannya. Meskipun Lin Ming tidak sepenuhnya memahami fungsi manik-manik ini, ia dapat mengetahui dari bagaimana Xingtian telah memperlakukannya dengan hati-hati. Selain perasaan intuitif yang ia miliki, bahwa manik ini adalah sesuatu yang luar biasa. Melihat keheningan Lin Ming, Im tersenyum. Sebenarnya dia tidak butuh Lin Ming untuk menjawab. Dia kira-kira bisa menebak bahwa manik ini telah jatuh ke tangan Lin Ming. 1000 kristal iblis darah. Aku akan membelinya dari kamu. Im membuang label harga. 1000 kristal iblis darah ini secara alami adalah kristal iblis darah bermutu tinggi. Itu sama dengan lebih dari 100.000 kristal iblis darah tingkat menengah. Maaf, tapi ini tidak untuk dijual, Lin Ming dengan datar menolak. Dia bisa mendapatkan kristal iblis darah lagi, tapi manik ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli.
Secara alami Lin Ming tidak melakukan sesuatu yang bodoh seperti menjualnya. Kai yang mengerutkan kening. Dia tidak menjadi marah tetapi sebaliknya dengan dingin berkata, lalu berapa banyak yang kamu inginkan? Sebutkan harganya. Lin Ming berkata, aku hanya mengatakan bahwa aku tidak akan menjual manik ini. Kai yang menatap tajam. Jadi kamu lebih suka melakukan hal-hal dengan cara yang sulit, Meskipun menara Sky Split mengambil kekuatan sebagai dasar untuk semua, faktanya adalah bahwa itu adalah tempat yang ditetapkan dalam peraturan. Secara khusus, daerah yang melarang pertempuran. Bahkan ketua tertinggi tidak akan gegabah melanggar aturan ini, karena mereka perlu menjaga reputasi menara Sky Split. Karena alun-alun kota melarang pertempuran, tidak ada yang berani mulai melakukannya di sini. Lin Ming tidak terlalu terkesan dengan ancaman Kai Yang. 1.500 kristal darah iblis bermutu tinggi. Ini adalah tawaran terakhir aku. Kamu mungkin menjadi raja di lantai 2, tetapi sekarang setelah kamu sampai di lantai 3, kamu sama sekali bukan apa-apa. Aku punya banyak metode untuk membuat kamu menderita di sini. Lin Ming tersenyum, bagaimana dengan ini? Aku akan memberi kamu darah iblis kristal, dan kamu memberitahu aku apa manik-manik kaca hitam ini, oke? Baik, bagus sekali. Kai yang menatap Lin Ming dan menjentikkan kipasnya bersama dengan Witpa. Kamu pikir bisa menggunakannya? Benar-benar naif. Bahkan Xing Tian tidak dapat menggunakannya. Jika tidak, mengapa kamu pikir dia akan menyimpan sesuatu seperti itu di cincin spasialnya? Lin Ming dengan halus menatap Kai Yang. Aku bukan Xing Tian. Aku harus berterima kasih, kamu sudah mengingatkan aku lagi betapa berharganya manik hitam ini. Hehehe, Kai yang jahat tersenyum, karena ini adalah bagaimana, tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Aku akan membuat kamu menyesali keputusan kamu. Suatu hari, kamu akan dengan patuh menyerahkan manik itu ke tangan aku. Kai yang selesai berbicara dan pergi. Setelah Kai yang pergi, Lin Lin menatap Lin Ming dengan ketakutan di matanya. Sir Lin, kamu tidak apa-apa. Bawa aku ke area latihan. Lin Ming tanpa ekspresi. Dia memutuskan untuk mengungkap misteri di balik manik hitam ini sesegera mungkin. Sebagai manusia, sangat normal bagi orang lain untuk mencoba mendorongnya. Di tempat seperti ini, selama orang lain tidak mencoba menggertak atau memprovokasi dia, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Gadis muda Fei ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatakan kepada Lin Ming, Sir Lin, Sir Kai yang adalah seseorang di bawah High Lord Heian. High Lord Heian. Dia adalah salah satu dari 12 ketua tertinggi. Latar belakangnya adalah Rasim. Di lantai 3, ada sejumlah besar orang yang berlindung di bawah ketua tertinggi. Bekerja di bawah mereka memiliki banyak keuntungan, gadis muda Fei berbicara di sini sebelum dia diam. Bahkan, berbicara tentang sesuatu seperti ini akan dengan mudah membawa malapetaka besar di kepalanya jika ditemukan. Satu-satunya alasan dia memberitahu Lin Ming ini adalah karena kesan yang sangat baik tentang dia. Lin Ming mendengar implikasi dalam kata-kata ini. Jadi Kai yang ini memiliki ketua tertinggi yang mendukungnya. Tidak heran dia telah menyebutkan bahwa dia memiliki metode yang akan membuat hidupnya sulit baginya. Terima kasih, sekarang tolong bawa aku ke tempat latihan. Itu benar, ini untukmu. Lin Ming mengeluarkan sekantong Blood Demon Crystal sekelas menengah dari cincin spasialnya. Ada sekitar 60 hingga 70 di dalam. Ini, ketika Lin Lin melihat kristal iblis darah ini, dia bingung. Ambil. Itu tidak banyak bagi aku. Lin Ming langsung menekan tas Blood Demon Crystals ke tangan Lin Lin. Ini adalah area latihan lantai 3. Lin Ming melirik bangunan batu hitam di depannya. Secara relatif, bangunan ini sangat biasa. Tingginya beberapa puluh kaki, tetapi tidak terlalu besar. Ini adalah kantor pendaftaran. Area latihan di lantai 3 memiliki harga yang berbeda tergantung pada peringkat mereka. Lin Ming mengangguk dan mendorong pintu, masuk. Di dalam gedung,
ada dua pria paruh baya bermain catur. Namun yang mengejutkan Lin Ming adalah bahwa salah satu dari dua orang ini adalah manusia. Di dalam diakon Menara Sky Split, sangat jarang melihat manusia murni datang untuk memilih area latihan. Pria paruh baya itu mendongak dari permainan caturnya. Iya nih, apakah kamu ingin berlatih metode kultivasi? Atau berlatih konsep dan hukum? Lin Ming tertegun, ada area latihan yang bisa aku praktikkan terutama konsep dan hukum. Hehe. Area latihan Menara Sky Split jauh lebih beragam daripada yang bisa kamu bayangkan dan jauh lebih berharga. Hanya saja otoritas kamu terlalu rendah dan kamu tidak memiliki hak untuk mengetahui hal lain. Di sini, lihat slip giok ini. Pria paruh baya melemparkan slip giok ke Lin Ming. Sebagai Lin Ming menenggelamkan kesadarannya di dalam, dia melihat informasi dari berbagai tempat latihan yang disajikan di depannya. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Mengesampingkan bidang-bidang yang dia tidak punya kualifikasi untuk diketahui, hanya ini sudah cukup untuk mengejutkannya. Area latihan metode kultivasi adalah ruangan beberapa ribu kaki dalam ke sumber energi neraka. Di sana, energi inferior kaya sampai batas yang tidak bisa dilawan oleh seniman bela diri normal. Bukan hanya itu, tetapi ada beberapa area untuk berlatih dalam pertempuran yang sebenarnya. Menara Sky Split memiliki beberapa susunan pembunuhan di mana orang bisa menghadapi segala macam energi dari lawan. Tapi keduanya bukan yang paling langka. Yang paling langka adalah area latihan konsep. Di dalam Menara Sky Split, ada beberapa negeri aneh di mana orang bisa mengasah rasa konsep mereka dengan menyentuh sumber konsep itu. Misalnya, jika seseorang memasuki tempat latihan untuk konsep api, mereka dapat menyentuh sumber api di sana. Itu adalah pengalaman mistis yang tak tertandingi. Aku benar-benar bertanya-tanya siapa itu yang membangun Menara Sky Split, yang bahkan dapat menampung begitu banyak tempat indah dan aneh. Apa yang tercantum pada slip batu giok ini sangat berharga, apalagi semua sumber daya praktik lain yang tidak aku miliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Aku bisa melihat mengapa begitu banyak pemuda heroik yang luar biasa akan mempertaruhkan hidup mereka untuk tinggal di lantai 3 Menara Sky Split. Sumber daya di sini terlalu mengesankan. Setiap 2 bulan aku harus berpartisipasi dalam pertandingan. Dalam pertandingan di sini, seringkali seseorang akan mati. Bukan hanya itu, tetapi tidak ada lawan yang lemah di sini. Di bawah tekanan hidup antara hidup dan mati, sangat mudah bagi seorang seniman bela diri untuk membuat terobosan dalam batas-batas. Apalagi tempat ini juga memiliki cara unik untuk mengolah. Dengan semua faktor ini ditambahkan bersama-sama, para jenius yang datang ke lantai 3 untuk mendapatkan pengalaman dapat dengan mudah menerobos batasan mereka. Di sini, bakat luar biasa dapat menjadi bakat tingkat Sein, dan bakat tingkat Sein dapat menjadi bakat tingkat kaisar. Lin Ming menghela nafas. Menara Sky Split benar-benar surga bagi para elit yang luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan kuburan bagi para elit luar biasa yang sama. Mereka yang bisa bertahan hidup di sini bisa menembus kepompong mereka dan dilahirkan kembali menjadi kupu-kupu. Tetapi mereka yang gagal menembus batas mereka akan jatuh melampaui penebusan. Ini benar-benar satu kaki di surga dan satu kaki di neraka. Sebagai Lin Ming melamun, pria paruh baya bermain catur menyingkirkan slip giok dan dengan malas berkata, apakah kamu memilih? Aku punya. Lin Ming melihat pria paruh baya, merasa agak aneh. Ada sangat sedikit manusia di dalam Menara Sky Split jarang menemukan bahkan 1 atau 2 diakon seperti ini. Cukup beralasan bahwa ini saja yang melahirkan perasaan hangat. Tetapi pria paruh baya ini jelas terlihat tidak sabar. Dia bahkan sangat kedinginan ketika memberitahunya tentang area latihan yang berbeda. Apa yang telah kamu pilih? Pria paruh baya mengeluarkan slip batu giok kosong, bersiap untuk mendaftar. Aku memilih area latihan konsep. Aku ingin satu dengan konsep ruang, atau konsep waktu. Sebagai Lin Ming menyebutkan konsep ruang dan konsep waktu, pria paruh baya itu melirik Lin Ming dengan terkejut.
Konsep ruang dan waktu sulit dipahami dan sulit untuk dijangkau. Biasanya, manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan konsep-konsep ini. Apakah bocah ini benar-benar memahami konsep ruang dan waktu? Itu tidak ada. Pria paruh baya itu menolak. Konsep ruang dan waktu tidak disebut sulit dipahami tanpa alasan. Tidak mudah untuk menunjukkan misteri ruang dan waktu. Bahkan menara Skysplit tidak memiliki sumber daya untuk melakukan hal ini. Jika tidak, meskipun konsep ruang dan waktu tidak akan menyebar ke seluruh lantai ketiga, elit Fey yang sangat berbakat itu akan sudah memahami konsep-konsep ini. Apa yang kamu punya? Kami memiliki konsep untuk 5 elemen utama logam, kayu, air, api, dan bumi. Kami memiliki konsep angin, konsep guntur, dan kami juga memiliki beberapa konsep turunan seperti konsep lanskap, konsep awan es, konsep kabut, dan seterusnya. Konsep lanskap, konsep awan es, konsep kabut, pada akhirnya, konsep-konsep ini hanyalah variasi dari 5 konsep unsur utama. Meskipun mereka dapat meningkatkan kekuatan seseorang, potensi mereka untuk tumbuh terbatas. Konsep-konsep yang benar-benar dapat mencapai puncak adalah konsep paling dasar yang berfungsi sebagai fondasi bagi semua. Ini termasuk konsep yang lebih maju, seperti konsep ruang dan waktu, konsep pemusnahan, konsep keabadian. Tetapi untuk konsep yang lebih mistis ini, menara Skysplit tidak memilikinya. Apakah wewenang aku tidak cukup? Konsep penghancuran Xingtian seharusnya dipelajari di dalam menara Skysplit, pikir Lin Ming. Apakah kamu memilih? Pria paruh baya itu dengan tidak sabar bertanya. Aku sudah. Aku memilih konsep guntur. Lin Ming tidak memilih konsep api juga tidak memilih konsep angin. Sebaliknya, ia memilih konsep guntur. Sebelum ini, ketika Lin Ming masuk ke Divine Phoenix Mystic Realm, dia sudah mendapatkan banyak pemahaman tentang konsep api. Tidak perlu menyebutkan konsep angin, Lin Ming telah mempelajari itu sejak awal. Hanya konsep guntur yang belum disentuh Lin Ming. Dalam hal memahami konsep guntur, Lin Ming bisa dikatakan memiliki keunggulan besar. Jika dia tidak pergi untuk kesempatan ini sekarang, maka itu hanya menyia-nyiakan kondisi hebat ini. 1 titik pembantaian dan 20 kristal iblis darah bermutu tinggi setiap 10 hari. Ini token kamu. Pria paruh baya melemparkan tanda ke Lin Ming, serta slip giok menandai lokasi area latihan. Lin Ming menyapu. 1 titik pembantaian dan 20 Blood Demon Crystals bermutu tinggi benar-benar mahal. Di lantai 3, mendapatkan poin pembantaian jauh lebih sulit daripada di lantai 2. Ini karena para seniman bela diri di sini juga lebih kuat. Untuk area latihan konsep, ia harus menggunakan tempat pembantaian setiap 10 hari. Jika seorang seniman bela diri hanya bertarung dalam pertandingan setiap 2 bulan, maka itu tidak mungkin untuk mendapatkan poin pembantaian yang cukup konstan. Lin Ming mengambil slip giok dan meninggalkan kantor pendaftaran. Setelah melewati arai transmisi kecil, Lin Ming tiba di tujuannya, area latihan untuk konsep guntur. Lin Ming awalnya berpikir bahwa area latihan untuk konsep guntur akan mirip dengan ruang tersembunyi. Tetapi ketika dia masuk, dia benar-benar terkejut seolah-olah dia telah tiba di dunia lain. Ini adalah ruang yang sangat luas. Di langit, ada batu-batu besar yang mengambang serta yang kecil. Batu-batu besar ini juga memiliki tumbuh-tumbuhan di atasnya. Dari kejauhan, tampak agak pucat dan suram. Di langit yang besar, ada tirai cahaya yang memanjang melewati cakrawala. Tirai-tirai ini panjangnya puluhan mil atau bahkan ratusan mil. Mereka tidak dapat diprediksi, misterius, dan seperti sungai biru melengkung di langit, sangat indah. Ketika Lin Ming mendekat, ia menemukan bahwa sungai-sungai biru terang di udara ini mengesankan terkondensasi dari energi asal guntur. Energi asal guntur ini terkondensasi menjadi sungai cahaya biru. Alih-alih berubah menjadi guntur, ia berevolusi menjadi ribuan sungai cahaya yang mengandung makna mendalam dan mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Lin Ming tercengang. Apakah ini benar-benar menara Skysplit? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan ini.
Dari ukuran menara Sky Split, itu benar-benar mustahil untuk ruang sebesar itu ada di dalamnya. Dengan demikian, dia telah masuk ke dalam arai, atau dia telah dikirim keluar menara Sky Split. Lin Ming mahir dalam bidang formasi Realm of the Gods. Jika ruang yang luas ini adalah arai sihir ilusi, maka meskipun ia mungkin tidak dapat memecahkannya, ia masih harus bisa membedakan apakah itu nyata atau tidak. Tetapi sekarang ketika dia melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat tanda-tanda bahwa ini benar-benar arai sihir ilusi. Ini adalah ruang nyata. Mungkin aku meninggalkan menara Sky Split, atau mungkin ada kemungkinan lain, dan itulah dunia miniatur. Itu bisa saja disegel oleh seseorang dengan kekuatan gaib yang besar dan terkompresi di dalam menara Sky Split. Lin Ming tersentak saat dia tiba-tiba menyadari kemungkinan ini. Ketika dia melewati arai transmisi, dia tidak merasakan pusing sama sekali. Ini adalah bukti yang cukup bahwa arai transmisi dari beberapa saat yang lalu hanya berjalan jarak pendek. Jadi, kemungkinan dia masih berada di menara Sky Split. Ada dunia mini yang tersegel di dalam menara Sky Split. Meskipun cincin spasialnya juga bisa dianggap sebagai jenis dunia miniatur lainnya, dunia semacam itu sangat tidak stabil. Itu hanya bisa bertahan selama beberapa ratus ribu tahun, dan bukan hanya itu, tetapi juga tidak bisa menampung makhluk hidup. Itu adalah konsep yang sama sekali berbeda dari ruang stabil di depannya. Agar ada ruang stabil yang tersegel di dalam menara Sky Split yang juga berisi prinsip-prinsip hukum dan konsep, kekuatan besar macam apa ini? Lin Ming menemukan bahwa menara Sky Split dipenuhi dengan semakin banyak misteri, seolah-olah ada beberapa rahasia yang mengguncang bumi di belakangnya. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang bahkan bisa dia sentuh di levelnya. Karena itu dia hanya bisa menghela nafas memikirkan hal itu. Sekarang, memahami kekuatan hukum adalah yang paling penting. Saat dia perlahan-lahan melayang ke arah sungai cahaya biru ini, dia menenggelamkan inderanya di dalam. Lin Ming bisa dengan jelas merasakan dasar-dasar yang melekat dalam guntur yang terkandung di dalamnya. Sungai cahaya biru benar-benar terbuat dari energi asal guntur, tetapi tidak ada satupun busur listrik. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sumber guntur yang paling asli dalam keadaan paling primitif. Konsep adalah aturan. Di dunia ini, tidak ada yang bisa dipisahkan dari aturan ini. Sejak berlalunya waktu, perubahan bintang, dari saat benih tumbuh menjadi pohon, dari kehidupan dan kematian manusia, semuanya, setiap perubahan, tidak dapat dipisahkan dari aturan yang mengatur ini. Setetes air, sebutir pasir, semuanya mengandung kekuatan hukum. Sesuatu yang tampak sederhana tidak selalu sederhana. Selama seseorang mengungkap dasar dari kesederhanaan ini, semua kompleksitas dapat dikurangi. Lin Ming duduk bersila di sisi sungai cahaya biru, memasuki meditasi. Kesadarannya sepenuhnya terintegrasi ke dalam sungai dan ke dalam kekuatan guntur. Sitgat sesat mulai bergetar, dan benang yang tak terhitung dari energi asal guntur mulai mengalir ke tubuh Lin Ming dari acu points-nya. Perlahan, tubuh Lin Ming benar-benar terbenam di sungai cahaya biru. Dia bersentuhan langsung dengan energi asal guntur, membiarkan energi besar menggenangi dirinya. Lin Ming benar-benar membuka lebar tubuhnya, membuka meridian dan acu poinnya. Dia bahkan membuka gerbang penyembuhan bahwa dia telah melacak sejauh mungkin, membiarkan energi asal guntur mengalir dengan kejam melalui anggota tubuh dan tulangnya. Dengan adanya sitgat sesat, energi asal guntur kekerasan tidak menyakiti Lin Ming sama sekali. Tidak ada seniman bela diri yang berani melakukan ini. Bahkan seorang seniman bela diri yang telah mencapai kompatibilitas fusi guntur kelas 8 atau bahkan 9 bisa melakukan ini. Energi asal guntur terkenal karena sifatnya yang biadab dan brutal. Jika seseorang ingin memasuki sungai cahaya biru ini, mereka harus melindungi tubuh mereka dengan esensi sejati. Jika tidak, organ dan meridian mereka yang rapuh tidak akan mampu menahan baptisan energi guntur. Adapun melepaskan esensi sejati pelindung mereka dan melakukan kontak langsung dengan energi asal guntur, siapa yang bisa melakukan ini untuk merasakan misteri di dalamnya?
Hanya Lin Ming benar-benar bisa melemparkan dirinya ke lautan energi asal guntur ini dan menggunakan metode ini untuk memahami konsep guntur. Seperti ini, Lin Ming melayang di sungai cahaya biru, waktu berlalu tanpa pikiran. Tidak tahu pagi atau malam, atau berapa hari telah berlalu, Lin Ming tetap seperti ini selama puluhan hari, membiarkan semua yang ada di sekitarnya hilang. Itu seperti dia telah menjadi gumpalan energi asal guntur, melonjak antara langit dan bumi, menyatu ke dalam lautan energi asal yang besar. Ini adalah Yin Yang. Lin Ming diam-diam mengucapkan kata-kata ini. Awalnya, energi asal petir dibagi menjadi Yin dan Yang, negatif dan positif. Yin dan Yang keduanya saling menahan dan mendukung. Ketika energi asal guntur negatif bertabrakan dengan energi asal guntur positif, itu akan membuat sambaran petir. Yang disebut arus listrik tidak lebih dari energi asal guntur yin dan yang saling mengalir. Lin Ming bisa merasakan benih dewa sesat dalam tubuhnya bergetar. Saat dia membuka matanya, pupil matanya berkilau dengan cahaya petir, seperti sambaran petir di langit yang gelap gulita. Kekuatan yin dan yang, itu adalah sumber kekuatan guntur. Lin Ming mengeluarkan Purple Comet Spear. Ketika Violet Electricity Spirit bambu keluar, asal guntur di sekitarnya mulai bergerak, membentuk pusaran ungu samar. Bambu roh listrik Violet yang berumur 10.000 tahun pada awalnya adalah tanaman spiritual yang dibiakkan dalam lingkungan energi asal petir. Di sini, itu tidak berbeda dengan naga banjir di laut. Seluruh batang Purple Comet Spear mulai mengeluarkan teriakan kegembiraan yang tajam. Hati Lin Ming mekar dengan semangat juang. Energi membanjiri tubuhnya. Dia harus melepaskannya. Pergi. Lin Ming tiba-tiba menusukkan tombaknya. Tetapi pada saat ini, energi yang melilit Purple Comet Spear bukan lagi sales minum darah, tetapi cahaya guntur yang bersinar. Konsep guntur telah dengan sempurna bergabung dalam serangan tombak ini. Pembantaian. Dengan semua kemauan dan potensinya terkonsentrasi pada Purple Comet Spear, Seed God sesat dalam tubuh Lin Ming mulai melolong dalam kemuliaan. Divine Demon Thunder Soul melesat keluar, menyatu dengan Purple Comet Spear. Pada saat itu, rasanya Lin Ming telah menjadi perwujudan guntur itu sendiri. Manusia dan tombak telah berkumpul sebagai satu. Kecepatan serangan ini langsung mencapai tingkat yang menakutkan. Udara bersiul. Semua tertusuk ketiadaan. Wash. Pada saat itu, lampu listrik ungu memotong langit yang tak berujung. 100 mil jauhnya, cahaya melintas, dan langit tampak terbelah oleh guntur ini. Lin Ming dan Purple Comet Spear telah menjadi inkarnasi petir, mengaduk semua energi asal guntur di dunia. Kekuatan dan kecepatan serangan ini sangat luar biasa. Langkah ini, Lin Ming tiba-tiba berhenti, matanya bersinar karena kegembiraan. Dengan Seed God sesat sebagai fondasi, dengan memanfaatkan semua esensi sejati dan kekuatan guntur dalam tubuhnya, benar-benar memusatkan kehendak dan potensinya, mengintegrasikan Divine Demon Thunder Soul dalam titik tombak, dan sementara itu menggembleng energi asal guntur dunia. Dengan ini, kecepatan dan energinya telah meletus hingga batasnya. Ini adalah gerakannya yang diciptakan sendiri. Hanya Grandmaster seni bela diri yang dapat membuat warisan mereka sendiri. Ini adalah gaya ciptaan Lin Ming yang pertama kali diciptakan sendiri. Tentu saja, langkah yang ia ciptakan ini telah kembali ke teknik pembantaian, Great Art Desolate Halberd Art, serta menggunakan kemampuan misterius Angkatan Darat Dewa Sesat yang abnormal sebagai pendukung. Dengan kultivasi Lin Ming, kekuatan dari gerakan yang diciptakan sendiri ini seharusnya tidak terlalu besar. Tetapi dengan dua kemampuan di atas sebagai dasar, kekuatan gerakan ini sangat menakutkan. Ini adalah kemampuan yang diciptakan melalui keberuntungan dan inspirasi. Dalam arti tertentu, kemampuan ini tidak dapat disalin, itu adalah langkah milik Lin Ming dan Lin Ming saja. Tidak mungkin bagi orang lain untuk mempelajari langkah ini, kecuali mereka juga memiliki Seed God sesat dan Divine Demon Thunder Soul. Ini adalah kemampuan aku yang pertama kali diciptakan sendiri. Meskipun aku mereferensikan gaya orang lain,
Grandmaster seni bela diri mana yang belum merujuk pada metode budidaya langka lainnya untuk menciptakan teknik mereka sendiri? Ini adalah titik awal yang sangat bagus. Setelah seorang seniman bela diri menciptakan teknik mereka sendiri, tidak peduli seberapa kuat gerakan orang lain, mereka tetap orang lain. Warisan semacam ini secara alami diciptakan oleh pendiri sesuai dengan situasi masing-masing. Kemampuan ini paling cocok untuk pendiri itu, dan di tangan mereka akan menampilkan kekuatan terbesar. Jika orang lain menggunakannya, kekuatannya pasti akan berkurang. Tapi, gerakan yang diciptakan sendiri berbeda. Orang yang menciptakannya bisa mengeluarkan 100% kekuatannya. Tombak berisi konsep yang melekat, menyebabkan kekuatan yang menyerang naik tingkat lain. Ini hampir semua karena benih dewa sesat. Kekuatan dewa sesat ini benar-benar kemampuan supranatural terbaik di dunia. Memikirkan aku sedang duduk di harta karun dan tidak pernah tahu bagaimana menggunakannya sebelumnya itu sia-sia. Lin Ming mengolok-olok dirinya sendiri. Tapi sebenarnya, Lin Ming tidak bisa disalahkan. Kekuatan dewa sesat ini adalah kemampuan supernatural ilahi yang ada di luar sistem budidaya yang ada. Mencoba untuk melihatnya melalui meditasi tanpa bantuan atau referensi tidak mudah. Awalnya, ketika tetua tertinggi dari alam para dewa telah menemukan pasukan dewa sesat di dalam sebuah situs kuno, dia tidak punya cukup waktu untuk merenungkannya, dan pada akhirnya, dia telah binasa dalam pengepungan bulu-bulu yang terburu-buru tanah suci. Ini adalah kemampuan aku yang pertama kali diciptakan sendiri. Dengan Purple Comet Spear sebagai medium dan Divine Demon Thunder sebagai garda depan, aku bisa mengubah tubuh aku menjadi petir, memadukan manusia dan tombak menjadi satu. Langkah ini, aku akan menamai Chasing Thunder. Setelah membuat kemampuan, seseorang harus membuat nama untuk itu. Menggunakan Chasing Thunder sesuai kecepatan teknik ini mendekati sambaran petir. Memadukan konsep guntur ke jalur pembantaianku, aku telah menciptakan guntur gejarku. Tapi bagaimana dengan gerakan tombak lainnya? Memikirkan ini, mata Lin Ming bersinar cerah. Saat Lin Ming memahami konsep guntur, seorang pria Im sedang makan di dalam restoran di lantai 3. Dia bermain dengan kipas lipat di tangannya, senyum apatis di wajahnya. Deklarasi pertandingan telah dibatalkan, apakah kamu tahu siapa lawanmu? Im ini adalah Kai Yang, salah satu bintang 7 iblis surgawi. Raksasa iblis raksasa besar di depan Kai Yang adalah Hong Zong. Saat Hong Zong mendengar pertanyaan Kai Yang, matanya bersinar. Apakah Sir Kai Yang tahu siapa lawan aku? Aturan Menara Sky Split menetapkan bahwa seorang seniman bela diri lantai 3 harus berpartisipasi dalam pertandingan setiap 2 bulan. Seseorang dapat menemukan lawan mereka sendiri, atau mereka dapat membiarkan Menara Sky Split untuk mengatur lawan untuk mereka tergantung pada pengaturan kekuatan. Mayoritas seniman bela diri di Menara Sky Split sibuk dengan budidaya mereka sendiri, sehingga pertandingan sebagian besar diatur oleh Menara Sky Split. Karena itu, seorang seniman bela diri mungkin tidak tahu siapa lawan mereka sampai hari pertandingan. Ini juga mencegah kedua belah pihak untuk mencari tahu tentang yang lain. Jika seseorang tahu siapa lawan mereka, mereka bisa bersiap sebelumnya. Tentu saja ini yang terbaik. Hehe, aku secara alami tahu. Kai Yang tersenyum. Kai Yang telah berjanji pada High Lord Heian. Di Menara Sky Split, itu sama dengan memiliki akses ke sumber tertinggi. Menyelidiki identitas lawan adalah hal yang mudah. Lawan Hong Zong persis Lin Ming. Nah, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa Kai Yang pertama-tama menyelidiki Lin Ming, dan kemudian menemukan bahwa koreknya adalah orang raksasa iblis raksasa ini. Kai Yang minum anggur dan dengan lesu berkata, aku tidak hanya tahu, tapi aku juga membawa cakram susunan pertarungan tentang pertarungannya serta detailnya. Raksasa iblis raksasa besar tertegun dan kemudian meledak dalam kebahagiaan. Tetapi ketika dia memikirkan sesuatu, kebahagiaannya berubah menjadi kepahitan. Dia berkata, apakah Tuan Kai yang menyukai sesuatu milikku? Mengapa kamu memberi aku informasi? Aku hanyalah orang miskin. Haha.
Kai yang tertawa ketika dia menepuk pundak Hong Zong. Tidak perlu menangis karena menjadi miskin. Baik atau buruk, kamu masih menguasai 50 peringkat teratas dari lantai 3 menara Sky Split. Bukan hanya itu, tetapi aku juga tahu kamu menyembunyikan kekuatan kamu. Yang benar adalah bahwa dengan kemampuan kamu dapat dengan mudah berada di 30 besar. Lantai ketiga menara Sky Split memiliki 300 hingga 400 seniman bela diri. Seorang seniman bela diri di 30 besar benar-benar di eselon atas. Di dalam menara Sky Split, secara alami ada seperangkat aturan yang mengatur pengaturan pertandingan. Perbedaan dalam kekuatan dan peringkat tidak bisa terlalu besar, jika tidak maka akan jelas mengirim orang ke kematian. Mereka tidak ada yang menginginkan ini. Jadi, ketika mengatur pertarungan untuk pendatang baru, itu secara alami tidak mungkin untuk mencocokkan mereka dengan seseorang di peringkat tinggi seperti Heavenly Demon Seven Stars. Kalau tidak, akan sulit untuk meyakinkan publik bahwa ini adalah sistem yang sah. Di lantai 3, Xingtian awalnya memiliki peringkat di sekitar 150. Dia bisa dianggap berada di peringkat menengah ke atas. Sejak Lin Ming mengalahkan Xingtian, kekuatannya berada di peringkat sekitar 120 hingga 130. Tapi, Lin Ming telah berkultivasi selama 8 bulan di lantai 2 sebelum datang ke lantai 3, sehingga manajemen menara Sky Split benar-benar senang melebih-lebihkan kekuatannya. Setelah 8 bulan latihan, mereka langsung menentukan bahwa kekuatannya berada di peringkat 50 besar. Ini tidak masalah sama sekali. Menara Sky Split terutama mencari seseorang untuk melawan Lin Ming yang berada di peringkat 50 besar dan telah menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah Hong Zong. Agar Lin Ming mengatur pertandingan seperti itu melawannya untuk pertandingan pertamanya, orang yang melakukan ini secara alami tidak memiliki niat baik. Ketika sesama raksasa iblis mendengar Kai yang mengatakan bahwa dia menyembunyikan kekuatannya, senyumnya menegang. Dia memaksakan tawa dan berkata, "Bagaimana aku bisa menyembunyikan kekuatan aku? Bahkan jika aku menyembunyikan 1 atau 2 langkah, itu tidak boleh masuk ke mata Sir Kai Yang. Lagi pula, siapa di sini yang tidak menyembunyikan sesuatu? Aku harus mengatakan aku yang terburuk dari kelompok itu." Kai Yang tertawa dan segera menjadi sedikit lebih serius. Dia berkata, "Baik, aku tidak akan bermain denganmu. Singkat cerita, aku tidak ingin kamu membayar apapun. Selama kamu membunuh lawanmu dan berikan aku cincin spasialnya maka aku akan puas." Apa? Mata rekan iblis raksasa besar itu melebar. Jika ini adalah sesuatu yang bisa membuat Kai yang bergerak untuk bertindak, maka itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Jika lawannya lebih lemah daripada dia untuk memulai dan dia hanya harus mengerahkan sedikit kekuatan untuk mengalahkannya, maka tidak akan memberi Kai yang benda berharga seperti itu berarti bahwa dia dianggap bodoh. Dengan demikian, Hong Zong secara alami berhati-hati. Para im terkenal karena tipu muslihat dan metode jahat mereka. Dia tidak ingin berfungsi sebagai alat seseorang. Haha, oh, Hong Zong, kamu pikir aku akan menipumu? Aku akan menjelaskan dengan kamu, orang ini, menurut akal sehat, harus lebih lemah dari kamu. Tapi, dia adalah seseorang yang sering melampaui akal sehat itu, jadi, ketika Kai yang berbicara di sini, dia terhenti, menjaga Hong Zong dalam mengantisipasi. "Siapa itu?" tanya Hong Zong. "Sebaiknya aku memberitahumu. Orang ini adalah Lin Ming. Dia adalah pendatang baru di lantai 3. Pertandingan pertamanya melawan aku." Hong Zong terkejut. Dia juga pernah mendengar tentang Lin Ming. Rupanya dia adalah manusia yang telah mengalahkan Xingtian. Kekuatannya harus berperingkat sekitar 100 di lantai 3. Tentu saja, Lin Ming telah berlatih selama lebih dari setengah tahun, tetapi seniman bela diri di lantai 3 tidak pernah duduk diam melakukan apapun. Siapa yang tidak berlatih dengan baik di bawah tekanan? Lin Ming bisa meningkatkan beberapa, tetapi seharusnya tidak terlalu banyak. Lin Ming ini telah menyinggung seseorang. Pertandingan pertamanya adalah aku. Bukankah itu berarti dia dikirim ke kematian?
Yah, tidak masalah, itu hanya berarti bahwa ayah ini telah diuntungkan, pikir Hong Zong dalam hatinya. Sekarang, suasana hatinya baik. Ini bisa disebut kemenangan mudah. Jika dia bisa mengakhiri kemenangan beruntun Lin Ming, maka dia juga bisa mendapatkan 5 atau 6 poin pembantaian lagi. Ini sangat bagus baginya. Kai yang benar menebak pikiran Hong Zong. Dia menyeringai dan berkata, apakah kamu pikir kamu sudah menang? Di lantai 2, Suemen dan Xing Tian juga percaya itu. Tapi, mereka berdua sudah mati. Hong Zong berpikir sebaliknya dalam hatinya. Lin Ming benar-benar tidak kehilangan satu pertandingan pun dalam perjalanan ke lantai 3, tetapi siapa di lantai 3 yang tidak sama? Kemenangan beruntun tidak berarti apa-apa. Hong Zong menyadari apa yang terjadi. Karena dia tidak ingin dimanfaatkan, dia menguatkan diri dan perlahan berkata, Tuan Kai Yang, aku bukan Xing Tian. Sepertinya, kamu tidak percaya padaku. Dalam cincin spasial Lin Ming adalah sebuah objek yang disebut manik jiwa. Ini tidak terlalu berguna bagi kamu karena ini terutama digunakan untuk memelihara kekuatan jiwa seseorang. Kamu harus menyadari bahwa rasim aku secara alami berbakat dalam aspek kekuatan jiwa. Tetapi untuk kamu Giant Demons, kamu dianggap cukup lemah. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberi kamu 1.500 kristal iblis darah bermutu tinggi. Setelah kamu menang, aku akan membeli manik jiwa itu dari kamu. Bagaimana dengan itu? 1.500 kristal iblis darah bermutu tinggi. Hong Zong kaget. Bahkan untuk seseorang di lantai 3, itu adalah kekayaan dalam jumlah besar. Sebelum sekarang, dia telah mendengar di suatu tempat bahwa Lin Ming juga terampil dalam penggunaan kekuatan jiwa, jadi secara alami masuk akal bahwa dia akan memiliki sesuatu seperti manik jiwa ini. Tapi, dia tidak bisa mempercayai Kai Yang. Siapa yang tahu apakah manik jiwa ini memiliki kegunaan lain? Jika ini adalah harta yang bahkan seorang ketua tertinggi bernafsu, maka 1.500 Blood Demon Crystals bermutu tinggi bukanlah apa-apa. Selain 1.500 iblis kristal-kristal bermutu tinggi ini, aku juga bisa meminjamkanmu beberapa serangga emas iblis. Jika kamu benar-benar dapat dengan mudah mengalahkan Lin Ming maka kamu dapat mengeluarkan harga untuk Soul Bed dan kami akan membahasnya nanti. Di sisi lain, jika kamu menemukan pertempuran ini sangat sulit dan kamu harus bergantung pada serangga emas iblis untuk menang, maka, kamu akan memberi aku manik jiwa itu untuk 1.500 kristal darah iblis bermutu tinggi. Kata-kata Kai yang dapat dianggap cukup tulus. Hong Zong juga terkejut. Kai yang dirumorkan murung dan kejam itu sebenarnya berbicara kepadanya dengan nada yang menyenangkan. Serangga emas iblis ini dibesarkan oleh Kai yang dengan sangat hati-hati dan biaya. Mereka adalah salah satu gerakan master terakhirnya. Namun, dia bersedia meminjamkannya kepadanya. Meskipun Hong Zong tidak berpikir bahwa dia perlu menggunakan serangga emas iblis ini untuk bertarung melawan Lin Ming, dia setidaknya bisa mengambil kesempatan ini untuk menemukan dan memahami kelemahan serangga emas iblis ini. Akan sangat membantu di masa depan jika dia harus berurusan dengan Kai Yang. Hong Zong memiliki ambisinya sendiri. Dia ingin menjadi salah satu bintang 7 iblis surgawi. Adapun Kai Yang, ia dianggap sebagai salah satu dari Heavenly Demon 7 Stars peringkat rendah. Jika dia bisa menggantikannya, menaikkan peringkatnya, dan juga membentuk beberapa hubungan dengan ketua tertinggi, maka dia akan dapat menikmati semua sumber daya budidaya di lantai 3. Setelah memikirkannya berulang-ulang, Hong Zong tidak bisa mencari tahu di mana ia akan mengalami kerugian. Jadi, dia akhirnya setuju. Baik. Karena Brother Kai yang begitu rela, maka aku dengan senang hati menerima. Kai yang tersenyum. Hong Zong benar-benar tidak tahu apa asal dari manik-manik kaca hitam itu. Jika dia tahu bahwa manik itu milik Xing Tian, maka jaringan kebohongannya akan runtuh. Xing Tian juga adalah iblis raksasa, jadi bagaimana dia bisa menjaga manik-manik yang memelihara kekuatan jiwanya di sisinya? Kai yang menepuk tas serangga roh di pinggangnya, dan dengan suara berdengung,
sekelompok serangga berwarna emas gelap terbang keluar seperti asap, mengelilingi keduanya. Ini adalah serangga emas iblis. Serangga emas iblis memiliki gigi tajam dan tampak sangat ganas. Mereka seukuran kacang, dan tubuh mereka diselimuti dengan karapas emas gelap. Karapas ini sangat keras dan hampir kebal. Jenis serangga ini telah memakan berbagai logam langka yang tumbuh dewasa. Biaya untuk membesarkan mereka sangat tinggi. Biasanya, seorang seniman bela diri bisa kehilangan semua yang mereka miliki dan tidak mampu mengolahnya. Hanya seorang seniman bela diri papan atas seperti Kai yang mampu mengangkat tas kecil mereka. Bahkan kemudian, hanya ada beberapa ratus total. Saat Hong Zong melihat serangga emas iblis ini, matanya bersinar. Jika dia bisa mengambil serangga yang sangat aneh untuk dirinya sendiri, maka itu akan menjadi besar. Dalam pertempuran di mana kedua belah pihak sama-sama cocok, melepaskan serangga ini pasti akan memiliki efek fantastis. Ini adalah disarai pertarungan Lin Ming, ada satu set lengkap di sini. Kamu sebaiknya menganggap serius pertandingan ini, lawan kamu tidak sederhana. Pastikan kamu tidak membalikkan kapal dengan percaya diri. Kai yang melemparkan cincin spasial. Di dalamnya ada seperangkat disarai pertempuran lengkap dari semua pertempuran Lin Ming sejak dia memasuki menara Sky Split. Jangan khawatir, aku pasti akan membantu Brother Kai yang mengambil manik jiwa ini. Hong Zong tertawa dan mengambil cincin spasial di tangannya. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah 2 bulan telah berlalu sejak Lin Ming pertama kali memasuki lantai 3. Selama periode ini, Lin Ming terus-menerus bermeditasi dan memahami hukum. Dia menjadi semakin mahir dalam kekuatan konsepnya. 2 bulan. Menurut aturan menara Sky Split, setiap seniman bela diri di lantai 3 harus berpartisipasi dalam pertandingan setiap 2 bulan jika mereka ingin tetap di lantai 3. Satu juga bisa berlaku untuk menunda ini. Ada banyak seniman bela diri yang akan pergi ke pengasingan tertutup untuk waktu yang lama. Setelah keluar, mereka harus menyelesaikan semua pertandingan yang mereka miliki. Tapi, seorang seniman bela diri yang normal umumnya tidak akan melakukan ini. Misalnya, jika seseorang berlatih selama setahun sebelum keluar, maka itu berarti mereka harus bertarung 6 pertandingan berikutnya. Untuk menyelesaikan 6 pertandingan dalam satu hari, itu akan membutuhkan energi yang sangat besar. Di lantai pertama dan kedua menara Sky Split, bertarung 3 atau 4 pertandingan berturut-turut bukanlah masalah yang terlalu besar. Tapi di lantai 3, tidak ada yang lemah. Bertarung dalam 6 pertandingan berturut-turut hanyalah bunuh diri. Dalam arena bela diri, seorang pelayan berpakaian hitam menyerahkan slip giok kepada Lin Ming. Pahlawan muda Lin, ini pertandingan yang diatur untuk hari ini. Itu juga memiliki bahan pada lawanmu. Hong Zong. Lin Ming menemukan ini agak mencurigakan. Yang disebut bahan adalah jumlah yang sangat menyedihkan. Itu hanya mendaftarkan peringkat kekuatan Hong Zong di lantai 3 di sekitar peringkat 50, dan menyebutkan bahwa Heavenly Demon Tattoo miliknya adalah Heavenly Demon yang bersayap 6. Adapun metode kultivasi apa yang dia gunakan, kemampuan apa yang dia miliki, apa tekniknya, atau informasi tentang cakram susunan pertempuran dari pertarungan masa lalunya, tidak disebutkan sama sekali. Namun, Lin Ming tidak terlalu peduli tentang ini. Setelah dia mengalahkan Xing Tian, dia telah berkultivasi dengan rajin selama 10 bulan penuh. Dengan konsep guntur, gerakan yang diciptakannya sendiri, serta pembukaan paling dasar dari 8 gerbang tersembunyi batin, ia percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Lin Wu menang. Dia telah membunuh lawannya dan dengan demikian memperoleh 10 kemenangan beruntun dan 1 poin pembantaian. Untuk mengakhiri kemenangan beruntun 42 lawannya, ia mendapatkan 4 poin pembantaian. Ini adalah 5 poin pembantaian sama sekali. Seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan keras mengumumkan di panggung arena bela diri. Beberapa staf naik ke panggung untuk mengangkat lawan Lin Wu. Panggung arena yang berlumuran darah adalah pengingat pertempuran kejam dan tragis yang baru saja terjadi.
Sebagai pemenang, Lin Wu berlumuran darah dari kepala hingga kaki. Konsumsi energinya besar, dan dia hampir tidak menyokong dirinya sendiri dengan sedikit energi terakhirnya. Dia dengan cepat menelan beberapa pil dan mulai mengatur napasnya. Karena membunuh seorang lawan diberikan kemenangan 10 kemenangan beruntun dan hanya mengalahkan lawan diberikan kemenangan beruntun tunggal, perkelahian antara seniman bela diri lantai 3 biasanya dipenuhi dengan darah dan kekacauan. Pertempuran ini hampir selalu merupakan kompetisi hidup dan mati. Pertarungan semacam itu merupakan tekanan besar pada seorang seniman bela diri. Bahkan seorang seniman bela diri veteran yang telah mengalami banyak pertempuran serupa merasa sulit untuk tetap tenang. Saat Lin Wu meninggalkan panggung, seorang seniman bela diri baru melompat ke atas panggung. Setiap bulan pada hari ini adalah ketika arena bela diri lantai 3 berada pada kondisi yang paling menyenangkan. Akan ada beberapa lusin kompetisi yang dilaksanakan hari ini. Lin Ming hanya memperkirakan kekuatan seniman bela diri yang baru saja naik ke panggung dan membandingkannya dengan dirinya sendiri, ketika pada saat ini, tawa keras dan serak terdengar dari sekelilingnya. Dia berbalik untuk melihat sesama iblis raksasa. Tubuh orang ini telah menggunakan tinta yang tidak dikenal dan tubuh mereka dicat dengan segel. Raksasa iblis raksasa ini menatap Lin Ming sambil mengancam tertawa, mengungkapkan taringnya yang tajam. Lin Ming mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, "Apakah kamu Hong Zong? Pintar. Kamu adalah lawan aku hari ini. Kami akan bertarung di babak selanjutnya." "Oh. Aku senang aku tidak harus menunggu." "Haha, kamu cukup percaya diri. Aku tidak tahu siapa yang membuat kamu tersinggung karena menjadi pasangan pertama kamu. Yakinlah, aku tidak terbiasa menyiksa lawan aku sampai mati. Aku akan memberimu kematian yang bahagia dan sederhana." Untuk Hong Zong, Lin Ming saat ini di depannya tidak lebih dari setumpuk 1.500 kristal darah iblis bermutu tinggi. Bukan hanya itu, tapi Kai yang telah berjanji. Setelah Hong Zong berhasil mendapatkan cincin spasial Lin Ming, ia akan memperkenalkan Hong Zong untuk menjadi pengikut langsung di bawah High Lord Heian. Kondisi ini dengan sendirinya mampu sangat menggerakkan hati ambisius Hong Zong. Begitu dia naik ke rahmat ketua tertinggi, maka dia bisa mendapatkan diskon 20%, diskon 30%, atau bahkan sepenuhnya menggunakan sumber daya latihan. Bagi Hong Zong, meskipun manik jiwa ini mungkin memiliki nilai yang besar, itu masih merupakan objek yang tidak diketahui. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan manfaat yang terlihat tepat di depannya? Jadi pada saat ini, dia tidak sabar untuk melawan Lin Ming. "Apakah aku telah menyinggung orang ini?" Lin Ming menoleh. Dia tidak tahu mengapa Hong Zong ini begitu gelisah. Secara tidak sengaja, Lin Ming melihat Kai Yang di arena, samar-samar tersenyum padanya. Kai Yang. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Lin Ming. Beberapa hari terakhir ini, ia pada dasarnya tidak meninggalkan area latihannya sehingga Kai Yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun padanya. Tapi sekarang dia harus memasuki panggung bela diri untuk pertandingan, Kai Yang mungkin tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk berurusan dengannya. "Buat perubahan kamu. Aku akan mengikuti." Lin Ming tidak memberikan perawatan tunggal. Bahkan jika Kai Yang sendiri datang, dia tidak akan merasa tertekan sama sekali. Pertempuran di atas panggung sudah seimbang. Lin Ming dengan tenang menonton pertarungan ini, ketika pada saat ini, transmisi suara esensi sejati bergema di telinga Lin Ming. "Saudara Lin." Mendengar suara yang akrab ini, Lin Ming berbalik untuk melihat bahwa yang berbicara dengannya adalah Muk Gu. "Saudara Muk, Saudara Lin, hari ini adalah pertandingan pertamamu. Aku baru saja menemukan pertandingan kamu 4 jam yang lalu, jadi aku telah membantu kamu mengumpulkan beberapa informasi." Ketika Muk Gu berbicara, ia menyerahkan slip batu giok kepada Lin Ming. "Aku sedang terburu-buru sehingga ada sejumlah informasi terbatas. Cepat dan lihat itu." "Terima kasih." Lin Ming merasakan sedikit kehangatan di hatinya.
Meskipun dia sangat menyadari bahwa alasan Mukgu berteman dengannya adalah karena dia menantikan masa depan yang menjanjikan Lin Ming, tidak peduli apa alasannya, itu masih merupakan hal yang sangat memuaskan dan bersyukur untuk memiliki teman di lantai 3. Lin Ming membenamkan persepsinya di slip giok. Lin Ming tidak punya waktu untuk melihat banyak sebelum pertempuran di atas panggung akhirnya diputuskan. Itu adalah hasil yang langka. Kekuatan kedua penantang itu sangat dekat, jadi sementara keduanya saling terluka, tidak ada yang mati. Jika ini adalah lantai pertama maka pertandingan ini mungkin akan menyebabkan ledakan ejekan dan teriakan. Tapi di lantai 3, para penonton tampaknya mempertahankan keheningan dengan suara bulat, suasana yang menekan memenuhi seluruh arena perang. Pertandingan ini adalah kemenangan Ao Yue. Wasit melihat kedua penantang dan membuat keputusan tentang siapa yang menang. Dia kemudian melirik penonton dan berkata, pertandingan berikutnya, Hong Zong melawan Lin Ming. Seperti nama Lin Ming dipanggil, sejumlah orang di tribun menaruh perhatian lebih ke panggung. Tapi, ini hanya memberi perhatian. Di lantai 2, Lin Ming adalah raja, setinggi matahari, tetapi di lantai 3 ia adalah keberadaan yang relatif umum. Di mata seniman bela diri ini, Lin Ming memang jenius, tapi dia terlalu lembut. Jika aku ingat dengan benar, ini harus menjadi pertandingan pertama Lin Ming. Aku tidak berpikir dia harus bertarung melawan seseorang seperti Hong Zong. Hong Zong dapat dianggap sebagai veteran yang keras dari lantai 3. Kekuatannya yang terdaftar secara publik ada di 50 besar, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang dia sembunyikan. Tampaknya para hakim menara Sky Split percaya bahwa kekuatan Lin Ming juga berada di peringkat 50 besar di lantai 3. Aku benar-benar tidak tahu pengukuran seperti apa yang mereka gunakan untuk evaluasi mereka. Dia hanya seorang pendatang baru yang kekanak-kanakan dari lantai 2 namun dia telah mengatur lawan di peringkat 50 besar. Lin Ming ini hanya memiliki nasib buruk. Seorang seniman bela diri berkata, menikmati kemalangan Lin Ming. Seniman bela diri menara Sky Split tentu tidak ingin melihat bakat baru tumbuh. Jika mereka beruntung, mereka mungkin menjadi batu loncatan orang-orang ini. Hehe, aku pikir Lin Ming mungkin telah menyinggung seseorang. Tapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa Lin Ming yang kurang beruntung. Mari kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Lin Ming mengetuk jari-jari kakinya dan dengan ringan melayang di atas panggung. Di sisi yang berlawanan, Hong Zong meraih tombak tuan. Dia sudah menunggu di atas panggung. Tombak ke tombak, tapi, Purple Comet Spear milik Lin Ming lebih kecil dari tombak tuan seperti ular piton besar Hong Zong. Mulai. Tanpa pembicaraan membangun hype, wasit segera memulai pertandingan. Hehe, nak. Kamu bisa mempertimbangkan untuk menemuiku nasib burukmu, sekarang aku akan mengambil hidupmu. Hong Zong mulai melangkah maju. Dengan setiap langkah, auranya naik, dan suara keras, gemuruh memenuhi udara seperti deru jantung. Langkah demi langkah, setiap langkah menjadi semakin menakutkan. Bahkan Lin Ming merasakan hatinya sendiri sedang terpengaruh. Suatu langkah pengumpulan potensi yang luar biasa. Di atas panggung, hati Mukgu kedinginan. Para seniman bela diri lantai 3 menara Sky Split bukanlah bangsawan dari generasi mereka. Meskipun langkah ini tampak sederhana, itu sebenarnya dipenuhi dengan lapisan demi lapisan misteri yang mendalam. Jika itu dia dan bukan Lin Ming di atas panggung, maka di hadapan Hong Zong, auranya yang mengesankan akan benar-benar ditekan. Jika momentumnya sudah ditekan sebelum pertarungan benar-benar dimulai, lalu bagaimana dia bisa bertarung? Di dalam arena, banyak dari seniman bela diri yang hadir diam-diam memuji langkah-langkah Hong Zong dalam hati mereka. Bahkan Kai yang biasanya sombong dan menyendiri mengungkapkan senyum bergerigi. Namun, Lin Ming hanya berdiri di sana di atas panggung, tampaknya tidak peduli sama sekali. Bocah ini, apa yang sedang dia lakukan? Hong Zong mengerutkan kening. Tanpa jeda dalam langkahnya, auranya segera mencapai batas. Tombak tuan di tangannya telah mengumpulkan potensi maksimalnya, ia siap untuk beraksi.
Tetapi pada saat ini, Hong Zong tiba-tiba merasa seolah langkahnya melambat. Dia jelas harus berjalan lebih cepat, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gerakannya tidak dapat mengejar pikirannya. Irama awalnya sempurna, karena langkah-langkah melambat ini, tiba-tiba menjadi terganggu. Dengan demikian, aura yang telah dia kumpulkan dengan setiap langkah telah dihancurkan. Apa yang sedang terjadi? Hong Zong sangat terkejut. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia menjadi sangat lambat. Meskipun dia tidak terluka dengan cara apapun, potensi tombaknya telah pecah. Semua seniman bela diri di sekitarnya sangat terkejut. Sebagai penantang lantai 3, mereka yang bisa tiba di sini adalah para jenius generasi mereka secara alami melihat misteri dari apa yang baru saja terjadi. Konsep waktu. Iya nih. Si aneh mengerikan Lin Ming telah benar-benar memahami hukum ruang dan waktu. Seorang seniman bela diri tiba-tiba teringat. Mereka juga telah melihat informasi tentang Lin Ming. Itu hanya sentuhan yang dangkal. Selain seniman bela diri, elit Fei yang luar biasa melotot. Dalam hal konsep, Fei secara alami unggul. Tapi sebagai elit muda Fei sendiri, dia masih belum bisa memahami konsep ruang dan waktu. Namun, manusia ini mampu melakukannya. Tentu saja dia tidak senang dengan ini sama sekali. Namun, seniman bela diri di sampingnya tidak mengerti arti di balik kata-kata pemuda Fei. Dia terus berkata, ini benar-benar hanya sedikit, tetapi ini pun tidak mudah. Bukan hanya itu, tetapi penerapan konsep waktu yang dangkal dan sederhana ini dapat merusak ritme Hong Zong. Metode penggunaan ini cukup pintar sampai ekstrim. Semakin bersemangat seniman bela diri ini, semakin buruk ekspresi pemuda Fei menjadi. Sungguh anak yang baik, sepertinya aku meremehkanmu. Tetapi bagaimana jika kamu dapat mematahkan potensi tombak aku? Aku tidak perlu bergantung pada itu untuk menekan kamu, aku bisa melakukannya dengan kekuatan mutlak sendiri. Ambil tombakku. Hong Zong memberikan tembakan keras dan tombak tuan di tangannya tiba-tiba jatuh dari atas, tekanan besar mengikutinya. Esensi iblis yang mengepul memenuhi udara seperti awan gelap yang besar. Pada saat itu, mata Lin Ming melintas dengan cahaya terang. Purple Comet Spear di tangannya menusuk keluar seperti sambaran petir. Konsep guntur. Tombak ini tidak memiliki gerakan membunuh yang menyertainya. Hanya ada lampu listrik ungu menyala di atas poros tombak. Di bawah konsep guntur, kekuatan cahaya listrik ini tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Cila, tombak komet ungu dan tombak tuan memukul satu sama lain dengan poros mereka. Tombak tuan tiba-tiba berhenti, kekuatan guntur yang dahsyat dan mengamuk telah membanjiri tubuh Hong Zong. Hong Zong berhenti. Rasanya seluruh tubuhnya lumpuh oleh guntur ini. Namun, Hong Zong benar-benar adalah master peringkat tinggi lantai 3. Ketika dia melihat Purple Comet Spear menusukkan ke arah tenggorokannya seperti ular beludak, dia menggigit lidahnya, dengan paksa meneguk tubuhnya. Keluar. Tombak menusukkan ke arah depan Lin Ming. Lin Ming mengambil kesempatan ini untuk terbalik. Saat dia berada di udara, tangannya bergerak. Strike Spear Strike. Tombak menusuk keluar. Anjing laut minum darah menari-nari di udara. Setelah datang ke menara Sky Split, tidak hanya jumlah segel minum darah sangat meningkat, tetapi dengan kematian pembangkit tenaga listrik seperti Suemen dan Xingtian untuk memadatkan segel minum darah, kekuatan mereka juga meningkat tajam. Dengan tombak ini, darah minum segel melesat keluar, berputar seperti jarum baja berputar. Murid-murid Hong Zong menyusut, entah kenapa terkejut. Kekuatan Lin Ming telah jauh melampaui imajinasinya yang paling liar. Bang! Esensi iblis benar-benar meletus. Gelombang besar esensi iblis muncul di sekitar Hong Zong. Tanda pada tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia telah habis-habisan melepaskan metode kultivasi utamanya. Lin Ming mencibir. Kekuatan dewa sesat, buka. Tombak melesat keluar. Hong Zong memblokir Purple Comet Spear, tetapi pusaran berputar dari segel minum darah telah memotong gelombang esensi iblis, menembak langsung ke arahnya.
Dengan tombak tuan diperpanjang, Hong Zong benar-benar tidak bisa menahan serangan ini dengan tombaknya. Istirahat untukku, Hong Zong berteriak. Dia meninju daging dan darah terhadap anjing laut minum darah. Kaca. Lusinan sales minum darah dikirim dengan luar biasa dengan pukulan Hong Zong. Sedangkan untuk kepalan tangan Hong Zong, hanya kulitnya yang patah. Mata Lin Ming menyala dengan cahaya dingin. Tinju yang kuat sekali. Tapi karena Lin Ming terkejut, Hong Zong lebih terkejut. Pukulan itu tampak normal, tetapi sebenarnya itu menghabiskan banyak kekuatan. Dia telah menggunakan esensi iblis yang sangat padat yang tersembunyi di tubuhnya untuk menahan serangan itu. Itu adalah metode budidaya defensif teratas sektenya, Great Bell Shield. Tetapi dalam pukulan itu beberapa saat yang lalu, Great Bell Shield itu hampir pecah. Anak ini, jika dia hidup dia benar-benar akan menjadi bencana. Hong Zong menjilat darah dari tangannya, matanya berkedip dengan niat membunuh yang tebal. Aku tidak berpikir aku akan dipaksa untuk langkah ini. Karena itu masalahnya, aku minta kamu mengambil serangan aku sepenuhnya dan lengkap. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakan serangan ini di Menara Sky Split. Kai yang sudah mengatakan bahwa Hong Zong menyembunyikan kekuatannya. Jika dia menunjukkan kekuatan penuhnya, maka Hong Zong setidaknya bisa peringkat di 30-an, dia bahkan bisa menantang 30 besar. Seluruh tubuh Hong Zong mulai mengeluarkan suara berderak. Wajahnya menjadi semakin dipaksakan. Dahinya menjadi lebih menonjol, dan taringnya tampak memanjang. Semua pembuluh darah biru di tubuhnya mulai berputar seperti cacing. Mata Lin Ming menyala. Dia jelas bisa merasakan perasaan menindas yang intens yang ditransmisikan oleh aura yang meletus di dalam tubuh Hong Zong. Lantai 3 Menara Sky Split benar-benar merupakan sarang harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Pangkat 40 hingga 50 Hong Zong sebenarnya dapat memiliki kekuatan ini. Jika itu adalah 10 besar, atau salah satu dari bintang 7 iblis surgawi, seberapa hebat mereka dalam situasi ini. Hati Lin Ming terbakar dengan semangat juang. Dia memutuskan untuk sepenuhnya membebaskan kekuatan dari Dewa Sesat. 570